Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nawangsari dengan NIM 19032111000094. Saya dari kelas penyuluhan pertanian A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu jagung, serta permasalahan yang ada dan materi penyuluhan, yaitu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang potensi dari Kabupaten Tuban sendiri, di mana Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar. Mayoritas penduduk Tuban bermata pencarian sebagai petani dan juga buruh tani. Kabupaten Tuban memiliki area pertanian seluas 162.383 hektar. Dari luasan itu terdiri dari lahan sawah seluas lebih dari 56.391 hektar dan lahan bukan sawah seluas 105.922 hektar. Area pertanian tersebut mencapai 88,3% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tuban yang seluas 183.994 hektar. Salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Tuban adalah jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan juga padi. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung mengandung berbagai nutrisi seperti protein, serat, serta berbagai vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zat besi, kalsium, fosfor, dan magnesium. Jagung biasa digunakan sebagai makanan pengganti nasi, di mana di Tuban sering diolah menjadi nasi jagung. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan sebagai pakan hewan, baik untuk unggas maupun ternak besar. Berdasarkan data sekunder, Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memproduksi jagung terbesar di Jawa Timur. Total produksi Kabupaten Tuban adalah sebesar 506.966 ton dari total produksi jagung yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 6.278.264 ton, berdasarkan data BPS Jawa Timur pada tahun 2016. Kecamatan Montong sendiri merupakan daerah penghasil jagung terbesar dari total 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Selain itu, Kabupaten Tuban merupakan lumbung jagung di Jawa Timur, bahkan peringkat pertama. Secara nasional, Kabupaten Tuban dipilih menjadi salah satu dari 3 daerah pusat pengembangan bibit jagung hibrida. 2 wilayah lain, yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan dan juga Sumatera. Kabupaten Tuban diharapkan menjadi sentra bibit jagung hibrida. Potensi dan pengembangan jagung di Tuban sangatlah besar karena jenis lahan, iklim, dan cuaca yang cocok untuk budidaya jagung. Selain itu, Tuban juga pernah meraih sebuah penghargaan pencapaian peningkatan produksi jagung tertinggi tingkat nasional pada tahun 2018. Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Tuban ini adalah diukur dari musim tanam pada Oktober 2016 sampai dengan September 2017. Peningkatan produksi jagung di Tuban tak lepas dari upaya intensifikasi pertanian yang ditingkatkan melalui adopsi inovasi teknologi pertanian kepada petani, poktan, dan juga kapoktan, yang salah satunya dikembangkan dengan pola tanam tumpang sisip. Selain itu, keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di Tuban juga karena adanya program peningkatan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan sumber daya air pertanian, meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pertanian, perluasan jaringan irigasi tersier dan kuarter, melalui pengadaan pompanisasi dan pipanisasi, pembangunan embung, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air lainnya.
serta optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Setelah kita membahas tentang potensi jagung yang ada di Kabupaten Tuban, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang ada ketika budidaya jagung, di mana di balik melimpahnya produksi jagung di Kabupaten Tuban, terdapat juga permasalahan yang sering terjadi dalam proses budidayanya. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi dan pasti tiap tahun ada, yaitu masalah hama tikus yang menyerang. Masalah ini sudah menjadi masalah tahunan untuk petani karena pasti ada dan tidak bisa dihindari, di mana tikus memakan jagung petani yang berusia sekitar 2 bulan, dan tikus tersebut biasa melakukan aksinya pada malam hari dengan jumlah yang sangat banyak. Tikus yang menyerang tanaman jagung memakan habis jagung dan biasanya disisakan bonggolnya saja. Dapat dilihat pada gambar. Dan hal ini tentunya sangatlah merugikan petani yang akan mengalami penurunan hasil panen atau bahkan gagal panen. Berbagai cara sudah dilakukan oleh petani, mulai dari cara tradisional maupun modern. Namun hal ini belum mampu mengatasi dan memberantas habis tikus-tikus yang ada. Dan berikut saya lampirkan salah satu contoh kasus penyerangan tikus yang ada di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Hama tikus tersebut menyerang puluhan hektar tanaman jagung milik para petani yang ada di Desa Pakel dan Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Jagung-jagung yang sudah berusia lebih dari 2 bulan itu dimakan hama tikus dan langsung habis. Dengan terjadinya serangan hama tikus ini, para petani di Tuban bisa mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan ada juga yang terancam gagal panen. Kerugian itu dihitung oleh para petani mulai dari membeli bibit hingga perawatan sampai saat ini. Dan dapat dilihat di gambar kondisi jagung yang diserang tikus. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi penyuluhan, solusi atau cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi hama tikus yang menyerang tanaman jagung. Dengan adanya materi ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan alternatif bagi para petani dalam mengatasi hama tikus yang ada. Adapun cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hama tikus yang menyerang tanaman jagung yaitu yang pertama TBS atau Trap Barrier System, yaitu pemagaran plastik yang mengelilingi petakan persemaian atau sawah yang dilengkapi perangkap bubu pada tiap jarak tertentu. Selanjutnya yaitu gropyokan, yaitu pengendalian dengan peralatan lengkap seperti pemukul, emposan, jaring, dan sebagainya, yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dan terencana dalam satu hamparan pertanaman yang luas. Cara yang ketiga yaitu pengumpanan. Pengumpanan racun tikus dengan rodentisida akut atau antikoagulan yang dicampur dengan gabah atau beras, kemudian diletakkan pada lalu lintas tikus. Cara yang keempat yaitu pemasangan jaring, di mana jaring dipasang pada salah satu sisi hamparan sawah, kemudian di sisi lain secara bersama-sama dilakukan penggiringan tikus dari tepi jaring dan beberapa orang menunggu dengan alat pemukul. Selanjutnya cara yang kelima yaitu penggenangan. Penggenangan sendiri dilakukan pada lubang-lubang tikus dan dilakukan pada saat menjelang pembuatan persemaian. Yang keenam, sanitasi, yaitu membersihkan semak belukar atau gulma, membongkar lubang tikus, dan perbaikan pematang. Jadi dengan dilakukannya sanitasi, maka akan mengurangi sarang tikus atau tikus tidak bisa bersarang. Cara yang ketujuh yaitu pengendalian hayati,
di mana pengendalian menggunakan musuh alami seperti kucing, anjing, dan burung hantu. Pengendalian hayati sebagai pengendalian hama tikus sawah memberikan benefit yang sangat bagus jika dilakukan secara benar. Harapannya dengan pemanfaatan burung hantu sebagai pengendali hama tikus sawah dapat membantu petani dalam mengatasi permasalahan hama tikus serta dapat mengurangi penggunaan bahan kimia sebagai pengendali hama tikus dalam kegiatan budidaya tanaman pangan di Indonesia. Selanjutnya cara yang ke-8 yaitu pengaturan pola tanam. Pengaturan pola tanam dilakukan rotasi antara padi dan palawija dan pengaturan pola tanam secara serempak. Itulah presentasi saya mengenai komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu jagung, dan juga permasalahan yang sering menimpa atau menyerang dari tanaman jagung tersebut, yaitu hama tikus, serta materi penyuluhan berupa solusi atau cara untuk mengatasi dari hama tikus serta mengurangi dari penyerangan dari tikus tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.